Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustalida. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Negeri Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6B. Di sini saya akan menjelaskan kepada audien tentang dis minor. Nah, saya menggunakan media di laptop. Oke. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nisa. Siang, Mbak. Kita bertemu lagi ya, Mbak ya. Dari sekian kemarin saya mengaji Mbak Nisa, Mbak Nisa. Oke, sekarang sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Mustalida. Sudah tahu ya? Iya, Mbak. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Negeri Kendal, program studi ilmu keperawatan semester 6. Di sini tujuannya saya akan menjelaskan kepada Mbak Nisa bagaimana itu dis minor ya, Mbak ya. Bagaimana sempat saya kaji tentang kurang pengetahuannya Mbak Nisa. Oke, langsung ke ini ya, bisa dilihat ya Mbak Nisa. Kelihatan nggak, Mbak? Kelihatan, Mbak. Kelihatan ya. Oke, langsung saya jelaskan. Nah, sebelumnya Mbak Nisa kan tahu tuh dis minor. Dis minor tuh apa sih yang Mbak Nisa tahu? Dis minor itu nyeri hati, Mbak. Benar ya. Saya langsung ke ini ya, definisinya ya Mbak ya. Definisinya sendiri, dis minor adalah nyeri perut yang berasal dari kram rahim yang terjadi selama haid. Itu rasa nyeri timbul bersamaan dengan permulaan haid dan berlangsung beberapa jam hingga beberapa hari hingga mencapai puncak nyeri. Jadi kalau ada pertanyaan nih, Mbak, kalau nyeri sebelum haid itu apakah sama, itu disebut dis minor? Sama, itu juga disebut sebagai dis minor ya Mbak. Kemudian ini ada etiologinya. Sebelumnya ini terkait definisi terlebih dahulu, ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Langsung saja ke etiologinya. Dari etiologinya ini ada dis minor primer dan ada dis minor sekunder. Nah, untuk dis minor primer itu ada beberapa faktor. Nah, pertama ada faktor kejiwaan, faktor konstitusi, terus kemudian ada faktor abstruksi, kanalis cervicalis, kemudian faktor endokrin. Apa sih faktor-faktor itu tuh Mbak? Faktor kejiwaan nih. Kejiwaan itu misal gadis remaja yang secara opsional tidak stabil, bila jika mereka tidak mendapat penerangan yang baik tentang proses menstruasi, mudah mengalami dis minor primer. Faktor ini bersama dis minor merupakan kandidat terbesar penyebab gangguan insomnia. Jadi ya kan Mbak Nisa kan susah tidur nih ya Mbak ya, insomnia. Kan suka begadang ya Mbak ya. Kemudian untuk faktor konstitusi. Nah, faktor konstitusi ini sangat erat hubungannya dengan faktor kejiwaan Mbak, yang dapat juga menurunkan ke tahap terhadap nyeri. Faktor-faktornya merupakan anemia, penyakit, menahun dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ada faktor abstruktif, kanalis cervicalis, itu leher rahim ya Mbak. Nah, itu salah satu teori yang paling tua untuk menerangkan dis minor primer adalah stenosis kanalis cervicalis. Oke, kemudian ada faktor endokrin ya. Umumnya ada anggapan bahwa kejang yang terjadi pada dis minor primer disebabkan oleh kontraksi uterus yang berlebihan. Hal ini disebabkan oleh karena endometrium dalam fase sekresi atau fase pramenstruasi memproduksi prostaglandin F2 alfa yang menyebabkan kontraksi atau polos. Kemudian ini kan tadi ya dari dis minor primer kan sudah. Kemudian dis minor sekunder. Nah, pada dis minor sekunder ini berhubungan dengan kelainan kongenital atau kelainan organik di pelvis yang terjadi pada masa remaja. Mbak ini kan masih remaja ya. Rasa nyeri yang timbul disebabkan karena adanya kelainan pelvis, misalnya endometriosis, mioma uteri, atau tumor jinak kandungan, kemudian stenosis cervix,
dan malposisi uterus. Nah, dismenor yang tidak dapat dikaitkan dengan satu gangguan tertentu biasanya dimulai sebelum usia 20 tahun. Mbak kan usia 20 tahun ya. Iya. Tetapi jarang terjadi pada tahun-tahun pertama setelah menarche. Menarche haid pertamamu. Menarche itu haid awal dulu waktu masih pertama kali haid gitu ya, usia perkembangan. Dismenor merupakan nyeri bersifat kolik dan dianggap disebabkan oleh kontraksi uterus oleh progesteron yang dilepas saat pelepasan itu. Dari etiologi ini sendiri ada yang ingin ditanyakan? Belum ada ya. Oke, lanjut ke tanda gejalanya. Nah, tanda gejalanya sendiri itu ada kram perut pada awal menstruasi dan biasanya berlangsung dalam waktu 3 hari. Kemudian ada diare, terus sering BAK, berkeringat, rasa nyeri punggul menjalar ke bagian atas paha dan punggung. Tuh, perut kembung, kemudian nyeri punggung, mual dan muntah, berat badan bertambah. Nggak bisa kan gemuk nih ya. Kemudian untuk pencegahannya, nah pencegahannya ini menghindari stres. Yang pertama tuh penting tuh, karena kan kalau stres suka susah tidur gitu kan ya. Kemudian memiliki pola makan yang teratur dengan asupan gizi yang memenuhi standar 4 sehat 5 sempurna. Tuh penting. Hindari makanan yang pedas, cenderung asam dan pedas saat menjelang haid. Mbak Nisa suka pedas nggak? Suka banget, Mbak. Nah itu makanya kalau pas lagi haid atau menjelang haid tuh ya, jauhi makanan-makanan yang pedas atau asam ya. Terus istirahat yang cukup, menjaga kondisi agar tidak terlalu lelah dan tidak menguras energi yang berlebihan. Tidur yang cukup sesuai standar keperluan masing-masing 6-8 jam dalam sehari. Nah, misalkan suka begadang ya, kemarin jam tidurnya pun kurang. Kemudian lakukan olahraga secara teratur. Nah, misalkan olahraganya kurang ya, bukan kurang lagi, sampai nggak pernah sama sekali ya. Pernah, Mbak. Apa? Seminggu sekali pasti saya olahraga. Seminggu sekali ya. Sering-sering melakukan olahraga ya Mbak. Paling nggak jalan berapa kilo gitu kan. Kemudian untuk penata laksanaannya, ini kan ada desmino primer dan sekunder. Nah, untuk desmino primer sendiri, penata laksana medis desmino primer terdiri atas pemberian kontrasepsi oral. Pada kontrasepsi oral bekerja dengan mengurangi volume darah menstruasi dengan menekan endometrium dan ovulasi sehingga kadar prostaglandin menjadi rendah. Nah, kemudian ada desminor sekunder. Nah, pada desminor sekunder penata laksanaannya itu bergantung dengan penyebabnya. Pemberian terapi tadi NSAIDs karena nyeri yang disebabkan oleh peningkatan prostaglandin, antibiotik dapat diberikan ketika infeksi ya, ada infeksi, dan pembedahan dapat dilakukan jika terdapat abnormalitas atau anatomi dan struktural. Bahasan saya dari apa yang tadi saya jelaskan, mungkin ada yang ingin Mbak Nisa tanyakan terkait desminor ini Mbak? Enggak, Mbak. Sudah paham ya Mbak? Oke, baik, saya tanyakan kepada Mbak Nisa tentang apa yang saya jelaskan tadi. Coba untuk tadi kan saya sudah jelaskan pada gejalanya tuh apa aja sih Mbak? Yang saya tahu itu ada diare, Mbak. Ya, saya jelaskan kan tadi sudah sempat saya jelaskan tuh tanda gejalanya tuh apa aja. Itu tuh ada diare, terus ada buang air kecil, terus ada mual, muntah, lalu ada perut kembung, terus ada itu Mbak apa? Berat badan bertambah. Ada itu Mbak nyeri punggung, berat badan bertambah. Lalu ada itu Mbak apa kram perut pada saat awal menstruasi. Oke, benar ya Mbak. Oke, selanjutnya saya tanya lagi tentang tadi ada beberapa pencegahannya. Ini sangat penting ya. Bagaimana cara pencegahannya Mbak? Yang sempat saya jelaskan tadi. Untuk cara pencegahan dismenor ya Mbak ya, cara pencegahannya dismenor itu dengan menghindari stres, lalu memiliki pola makan 4 sehat 5 sempurna, lalu
lalu ada itu apa Mbak, tidur beristirahat teratur, lalu lakukan olahraga teratur, lalu itu hindari makanan yang pedas sama yang asam. Oke, Mbak Nisa sudah tahu ya, cukup baik tadi memperhatikannya. Oke, karena nggak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya cukupkan ya Mbak ya. Oke Mbak, yang saya jelaskan tadi sudah sangat baik Mbak ketahui. Sekarang saya akan membagikan tips ya Mbak, tips untuk Mbak bisa mengurangi rasa nyeri Mbak, yaitu ada terapi kompres hangat. Mbak bisa, kalau Mbak ada di rumah nggak ada kompres hangat, water Z, Mbak bisa menggunakan water warm Z. Mbak bisa menggunakan botol minum, misal tuh diisi air hangat, terus Mbak tempelkan ke area yang nyeri. Di Alkes ada alat kesehatan yang jual alat-alat kesehatan ya Mbak, nanti Mbak bisa cari. Tapi kalau nggak ada jangan dipaksakan, bisa Mbak pakai botol gitu kan. Kalau udah pasti itu nanti lama-lama juga. Jadi menggunakan alat seadanya di rumah itu boleh ya Mbak? Boleh. Oke, terima kasih ya Mbak Nisa, sudah mau sharing-sharing sama saya, sudah memperhatikan apa yang saya jelaskan. Saya pamit, mungkin lain kali kita bisa berjumpa lagi kalau ada kesempatan. Jadi terima kasih ya Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak atas pendidikan kesehatannya. Iya, sama-sama. Silakan. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.